Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, perkenalkan di sini saya dengan Agung Apriana SHMH. Alhamdulillah ya. Nah, saya dikasih tugas untuk mengajar mata kuliah Filsafat Ekonomi ya, yang jumlah SKS-nya itu 2 SKS. Kemudian untuk prodinya itu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Nah, di pertemuan online kali ini kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester. Jadi, sebelum masuk ke materi, teman-teman di sini dan saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran ke depan itu seperti gimana. Jadi, dari mulai materi yang akan kita bahas itu, di sini kita akan terangkan dan jelaskan gitu. Jadi, teman-teman di sini setelah rencana pembelajaran semester, kita akan mengadakan dulu tentang kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini nanti kita akan bahas di pertemuan offline ya, sambil menjelaskan tentang masuk ke materi pertama. Nah, di sini itu tujuan mata kuliah ya. Tujuan mata kuliah itu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dasar ya, masalah-masalah pokok kefilsafatan ekonomi sebagai prinsip berpikir kritis, serta perkembangan pemikiran dan implementasinya dalam pengembangan keilmuan. Jadi mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan memiliki pengetahuan yang utuh dan dapat dipahami. Kemudian menjelaskan dan memiliki daya kritis tentang konsep-konsep dan pemikiran filosofis tentang ekonomi ya, dari mulai menurut para filsuf dan aliran-alirannya, serta dasar-dasar ekonomi syariah meliputi landasan, metodologi, materi ekonomi syariah, relevansinya dengan perkembangan ekonomi syariah ya. Kemudian pendekatan pembelajaran ini ya, yang saya akan gunakan itu metode ceramah ya, bervariasi lah ya, dari mulai pemberian tugas atau diskusi kelompok. Kemudian deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji secara kritis ya. Mata kuliah filsafat ekonomi syariah itu meliputi 5 hal besar ya. Yang pertama itu filsafat ekonomi syariah secara umum, filsafat ekonomi syariah dalam konteks mikro, filsafat ekonomi syariah dalam konteks makro, peran pemerintah dalam kebijakan publik ya yang terkait dengan ekonomi, kemudian peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran mata kuliah ini menggunakan variasi ya dari media yang tersedia ya. Dari mulai materi perkuliahan pengantar filsafat itu disajikan dengan tatap muka offline ya dan pertemuan online. Kemudian evaluasi hasil belajar mahasiswa. Jadi keberhasilan belajar mahasiswa itu ditentukan berdasarkan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, seperti pengerjaan tugas ya, keikutsertaan dalam ujian ya, ujian UTS maupun ujian akhir semester ya. Nilai akhir itu ditentukan dari komponen nilai tugas seperti kuis ya, keaktifan mahasiswa dalam bertanya. Kemudian ujian tengah semester itu hanya sebagai penambah ya kalau dalam mata kuliah saya itu. Kemudian tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa itu terdiri dari tugas individu ya maupun tugas kelompok. Karena dalam mata kuliah ini kita akan berdiskusi ya, bertukar pikiran satu sama lain tentang filsafat ekonomi yang akan kita kaji dan akan kita bahas nanti. Jadi mata kuliah ini kita akan kebanyakan sharing ya, diskusi kelompok ya, untuk memecahkan suatu masalah dalam mata kuliah ini ya. Kemudian nah di sini ada tugas itu dalam penilaian itu ada 20% ya. Nah, yang kehadiran atau kuis atau keaktifan mahasiswa itu 50% dalam mata kuliah ini. Karena kehadiran itu sangat membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Jadi di sini saya membobotnya itu 50%. Kemudian UTS dan UAS itu hanya 15%, hanya sebagai penambah dalam mata kuliah ini. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita siapkan dan akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang pertama itu pertemuan online ini yaitu membahas tentang pengantar ya, materi-materi yang akan kita bahas dan kontrak perkuliahan. Kebetulan kontrak perkuliahan ini kita pertemuan online, jadi kita bahas nanti di pertemuan offline ya, dari awal ya, tentang kesepakatan apa yang akan kita
bahas untuk kedepannya. Kemudian pertemuan 2 dan ketiga itu tentang pengertian ya, definisi filsafat, filsafat ekonomi Islam, prinsip dan asas filsafat ekonomi Islam, serta paradigma ya atau karakteristik ekonomi syariah yang meliputi pembentukan teori ekonomi syariah seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu ekonomi syariah. Nah, di sini teman-teman itu sebelum belajar ke filsafat itu ada yang tahu tentang filsafat itu apa? Nah, tentu saja kan teman-teman sudah tahu ya dari perkuliahan semester 1 itu kan kita pernah bertemu tentang filsafat itu apa gitu. Nah, di sini kita akan memperdalam tentang filsafat ekonomi sesuai dengan kejurusannya yang akan kita bahas dan akan kita dalami itu. Nah, kemudian dari pertemuan 4 itu tentang ilmu keislaman dalam masalah ilmu filsafat ya. Bisa filsafat dalam sejarah pemikiran Islam dan 3 cabang pokok filsafat dan implementasinya ya dalam ekonomi Islam. Nah, jadi teman-teman semuanya nanti saya akan kasih tugas ya. Teman-teman itu nanti kita akan tugas dan bagi kelompok masing-masing. Nanti di pertemuan offline kita akan membagikan kelompok, kemudian kita akan membagikan tugas-tugasnya. Itu materinya misalkan teman-teman yang nomor 4 itu kelompok 1 dan seterusnya. Jadi teman-teman itu kita nanti akan berdiskusi ya, dibagi kelompok aja gitu. Nanti dibagi kelompoknya itu pas pertemuan offline yang akan mendatang. Nah, di sini ada materi-materi yang akan kita bahas ya, banyak sekali. 7 pertemuan sebelum UTS dan setelahnya itu ada beberapa gitu. Nanti kita akan bagikan kelompoknya agar merata gitu. Nah, ini daftar pustaka utamanya itu seperti Abdul Ghafur ya, bukunya dalam analisis terhadap manajemen dana mudharabah dalam perbankan syariah dalam jurnal At-Taqadun volume 8 nomor 2 November 2016 ya. Ini daftar pustaka utamanya itu di sini kita tidak menitik beratkan buku yang mana gitu yang akan kita kaji. Jadi teman-teman silahkan aja bebas pilih buku yang menyangkut tentang filsafat ekonomi. Nah, teman-teman untuk kedepannya kita akan bertemu di sesi pertemuan offline ya. Jadi nanti teman-teman kita akan kontrak belajar dulu, kemudian nanti kita akan membagikan kelompok, kemudian nanti kita akan membahas tentang dasar-dasar filsafat dan filsafat ekonomi gitu ya. Jadi dicukupkan untuk pertemuan online kali ini. Teman-teman bisa pelajari ya filenya di silabusnya yang ada di LMS ya kalau nggak salah. Nanti teman-teman buka materi-materinya gitu yang akan kita pelajari yang di pertemuan offline gitu. Jadi dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk pertemuan kali ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.